Ya, saya ingin menyampaikan tentang sebuah kisah nyata luar biasa yang bisa memberikan kepada kita energi untuk memberi makna pada setiap lintas takdir yang ada pada kehidupan kita. Ada seorang ulama yang bernama Abu Utsman An-Nasaiburi. Beliau merupakan ulama besar dan beliau ternyata karena orang yang baik, akhlaknya baik, kesabarannya juga sangat terlihat semenjak muda. Banyak di antara kerabatnya dan keluarga besarnya ingin menikahkan Abu Utsman. Tapi Abu Utsman selalu menampik dan menolak karena memang kecintaan beliau kepada ilmu sangatlah besar. Entah pada satu waktu beliau tiba-tiba menerima dorongan dari keluarganya untuk menikah. Akhirnya beliau menikah dan qadarullah pernikahan itu terjadi. Ternyata sang akhwat yang dinikahi oleh Abu Utsman tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai kriteria fisiknya sebagaimana yang diinginkan. Ternyata wanita yang dinikahkan kepada Abu Utsman, wanita yang bermata juling, fisiknya sama sekali tidak menarik hati dan tidak menawan bagi Abu Utsman. Tapi Masya Allah, tidaklah Abu Utsman di dalam pernikahan beliau, kecuali adalah ketika beliau menikah bersama dengan wanita yang sejatinya secara fisik dan parasnya tidak sesuai dengan kriteria dan apa yang didambakan oleh Abu Utsman. Abu Utsman bersabar. Setiap waktu, setiap hari dia memuliakan wanita yang telah menjadi istrinya. Tidaklah dia mengucapkan kalimat demi kalimat kecuali dia pilih kalimat yang tidak menyinggung hatinya dan tidak membuatnya marah. Lalu tidak merendahkannya dan tidak pula melecehkannya. Maka wanita ini bersama dengan Abu Utsman di dalam keluarga selama 15 tahun. 15 tahun. Antum bayangkan berapa purnama yang harus dilewati Abu Utsman dengan seorang wanita yang sebenarnya tidak menarik hatinya dan tidak menawan pada jiwanya atas parasnya dan fisiknya. Setelah pernikahan itu berlalu 15 tahun, akhirnya sang istri itu wafat. Beliau ikut bersedih, bagaimanapun itu adalah istrinya. Ketika beliau menguburkan istrinya, maka beliau berkata kepada setiap orang yang beliau kenal dan beliau sampaikan kepada sahabatnya, tidak ada yang aku inginkan di dalam aku menuju kepada Allah kecuali yang aku inginkan satu. Aku berharap pahala atas kesabaranku ketika menemani istriku walaupun istriku tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dan apa yang menjadi dambaanku ketika menetapkan seorang wanita yang aku inginkan. Masya Allah ya. Di sini kita menjumpai dan kita mendapati Abu Utsman, seorang ulama, seorang yang ketika mudanya sangat istimewa dan menonjol dalam banyak hal. Menonjol dalam ilmu, menonjol dalam akhlak. Tapi ternyata menikah dengan orang yang sama sekali tidak menarik hatinya. Ini pula yang kita dapatkan dari sebagian kisah para ulama salaf. Ada para ulama terdahulu yang luar biasa di dalam keikhlasan. Mereka sengaja menikah dengan seseorang yang hati mereka itu sebenarnya tidak senang kepada parasnya, tapi tetap dinikahi. Dan tidaklah maksud mereka menikahi seorang wanita yang tidak sesuai parasnya dengan keinginan hati mereka, kecuali satu, mereka ingin mendapatkan pahala kesabaran semata-mata karena Allah. Kisah ini dahsyat sekali. Kisah ini lalu memberi arti pada kehidupan kita, bahwasanya kalian, anak muda, atau siapapun, para laki-laki, para perempuan, yang hari ini ketika meraba takdir untuk mendapatkan jodohnya yang akan menjadi pendampingnya di dalam keluarga. Disinilah pentingnya bagi kita bahwasanya dorongan kita untuk menikah itu yang pertama bukan karena rasa cinta dan bukan karena rasa klik yang ada pada hati kita semata ketika paras wanita dan paras laki-laki itu sesuai dengan kriteria hati kita. Boleh, tidak apa-apa, tapi tidak boleh menjadi kriteria yang pertama. Tetapi dari Abu Utsman kita paham bahwasanya kriteria kita ketika akan mengayunkan langkah menuju kepada pernikahan, kriteria pertama itu satu, yaitu adalah bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang kita berikan, yang terkadang Allah menguji dengan kesabaran penuh atas pernikahan yang kita miliki. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham, menikah karena Allah dan menikah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, itu merupakan sebuah perkara yang hari ini luntur. Karena apa? Karena kita hidup pada zaman ketika masalah fisik dan masalah materialisme menjadi masalah yang dipuja sebagian orang ketika akan menikah. Kalau bukan karena fisiknya, ya karena material dan finansial yang dia miliki untuk menjadi pertimbangan seseorang itu melangsungkan pernikahan.
Maka ini menjadi sebuah ironis. Kalaulah syarat antara paras dan finansial itu menjadi syarat yang menggeser, bahwasanya tujuan di dalam pernikahan itu yang pertama adalah merupakan anak tangga untuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahala besar di sisi Allah, maka sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang ironis. Dan kita harus paham, siapapun yang menikah karena paras, maka dia akan dihinakan dengan apa yang dia inginkan. Dan siapapun yang menikah karena harta, mungkin dia akan disiksa dengan kekurangan yang tidak ada putusnya. Maka menikah itu memang Masya Allah, ada satu basic yang harus selalu harus kita perhatikan. Basicnya di dalam hati kita ketika kita ingin menikah, pastikan pernikahan yang kita selenggarakan itu pernikahan yang kita harapkan, supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah semata. Ini tampaknya adalah terlalu normatif. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwasanya ini merupakan perkara yang terlalu standar. Tapi ini tidak normatif. Ini bukan perkara yang standar. Ini merupakan perkara yang sejatinya memang begitulah caranya bekerja di dalam pernikahan menurut syariat Islam. Pernikahan yang berkah, pernikahan yang menginginkan mawaddah, itu pernikahan yang bekerja ketika syarat yang pertama di dalam pernikahan kita, syaratnya adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Maka syarat di dalam kita menikah yaitu adalah yang pertama, kita harus mengetahui urutannya dan kita harus paham prioritasnya. Bahwasanya yang pertama di dalam kita menikah itu adalah kita ingin mendapatkan ridha dari Allah. Karena sesungguhnya inilah energi terbesar pada kehidupan kedua insan di dalam menjalani hidup rumah tangga, yaitu adalah sama-sama sang suami mengharapkan pahala di sisi Allah, sang istri pun mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang kedua yaitu adalah karena ada rasa cinta yang Allah tumbuhkan kepada hati kita. Tapi bagaimanapun itu nomor dua. Kalaulah ada seseorang di dalam pernikahan, pada hidup rumah tangganya, ternyata ada sesuatu masalah pada cintanya, maka sesungguhnya dia masih memiliki alasan yang pertama, yaitu adalah alasan bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Sekarang, mari kita bahas. Apa sih dampaknya? Kalau kita betul-betul mencintai seseorang di dalam pernikahan yang kita selenggarakan, keinginan kita adalah semata-mata karena Allah. Mengharapkan pahala di balik satu ibadah yang sangat panjang. Yang kita kembali hadirkan walaupun mengharapkan niat Allah itu merupakan sesuatu yang terlalu normatif bagi sebagian orang. Tapi memang sejatinya itu perlu untuk kita koreksi pertama kali sebelum kita mengayunkan langkah menuju kepada pernikahan. Maka sesungguhnya setidaknya ada 4 dampaknya dan konsekuensinya dari apa yang akan terjadi pada diri kita kalau memang betul-betul kita menjaga posisi hati kita berada pada porosnya ketika menikah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang pertama, orang kalau dia menikah, yang dia niatkan semata-mata untuk mencari keridhaan dan mencari pahala di sisi Allah. Di balik setiap perjalanan dia bersama dengan kekasih hatinya dalam hidup rumah tangga, maka orang ketika dia menikah karena Allah, maka setiap kriteria yang dia tetapkan ketika mencari kekasih hatinya, mencari pasangan jiwanya di dalam pernikahan, maka kriterianya bukan hanya kriteria syahwat semata, tapi betul-betul kriterianya adalah kriteria apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah terangkan kepadanya ketika dia akan menikah. Orang, kalau dia ketika dalam pernikahan, lalu ternyata dia menikah itu bukan karena Allah, biasanya akan kelihatan bahwasanya kriteria yang dia pilih, lalu karakteristik orang yang dia harapkan untuk menjadi pasangannya, suaminya atau istrinya, dan cara yang dia pilih itu tidak sama sekali merupakan sebuah cara dan merupakan sebuah metode untuk mendekatkan dia kepada Allah. Mungkin cara yang dia pilih adalah cara pacaran. Mungkin ketika walimah yang dia pilih mungkin berkonsep barat yang tidak mencerminkan kehidupan syariat. Mungkin pula ketika dia menikah, kriteria yang dia miliki ketika menetapkan kriterianya yang membuat dia mantap memilihnya itu bukan kriteria yang diterangkan Allah, tapi kriterianya berdasarkan syahwat. Mungkin karena gadis itu terkenal, mungkin karena laki-laki itu kaya raya dan memiliki perusahaan, dan itu menjadi standarnya ketika menikah, dan itu sudah nampak. Kalau menikah sudah bukan karena Allah,
semua pertimbangan, semua jalan, semua metode, semua komponen yang berkaitan tentang pernikahannya tidak mendahulukan prioritas kepada Allah, tetapi mendahulukan prioritas kepada apa yang dia inginkan dan apa konsep yang dia mau, tanpa melihat bagaimana menurut syariat yang ditetapkan oleh Allah. Moga-moga janganlah. Ya, moga-moga jangan. Tapi maaf ya, jangan dipakai kita untuk merendahkan orang apabila proses ini yang kita katakan poin ini sama dengan proses teman orang yang kita kenal. Kita doakan saja. Tapi disitulah kita mengerti betul. Orang kalau betul-betul dia menikah karena Allah, selalu standarnya itu adalah standar apa yang Allah ridhoi. Menarik bukan? Kalau kita pernah menjumpai dan kita mendapati ada seseorang menikah. Mungkin secara paras dia tidak terlalu cocok. Tapi ada sesuatu yang dia dapatkan pada wanita yang membuatnya jatuh hati untuk yakin menikahinya. Oh, mungkin karena hafalannya banyak. Akhirnya hafalan Quran yang banyak menjadi standar dia untuk melanjutkan. Walaupun secara fisik agak kurang berkenan. Hatinya dengan standar hatinya dengan orang itu. Tapi karena ada sesuatu yang istimewa pada diri wanita itu yang menjadikan dia memilihnya, dan standar itu adalah standar yang ada di dalam kebaikan akhirat. Ada pula seseorang yang ketika mereka menikah kadang-kadang tidak ada kecocokan masalah paras. Tapi dia tetap menikah. Kenapa? Karena dia ingat firman-Nya Allah, orang yang berbakti kepada ibunya digaransi oleh Allah tidak celaka dan tidak akan kasar. Akhirnya dia tetap menikah. Walaupun secara paras dia belum sinkron dan belum ada kecocokan. Karena dia tahu berbakti kepada ibu merupakan salah satu standar dalam kehidupan orang di dalam kebaikan ketika dia berbuat baik kepada ibunya. Itulah hal-hal yang kita harus paham. Orang itu lalu ketika menikah, konsepnya pun dengan konsep yang diridhai oleh Allah. Dan semua yang berkaitan tentang pernikahan yang diniatkan karena Allah, standarnya itu selalu standar yang jelas. Ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan ada petunjuknya di dalam hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, konsekuensi ketika kita menikah. Konsekuensinya, kalau kita menikah, betul-betul kita hadirkan niat kita menikah semata-mata karena Allah menjadi syarat yang pertama dalam pernikahan yang akan kita selenggarakan. Yang kedua, maka sesungguhnya orang yang menikah karena Allah itu adalah orang yang mereka mudah menerima nasihat di dalam pernikahan mereka untuk menerima setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul. Kenapa dia mudah menerima nasihat? Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena memang sejak awal niatnya nikah itu karena Allah. Lalu akhirnya apapun yang datang dari Allah dan Rasul dia siap untuk menerima. Contoh, ada seseorang kerja di satu perusahaan miliknya Fulan. Tentunya apapun yang dikatakan Fulan akan dia dengar. Kenapa? Karena dia berhajat pada pekerjaan di tempat itu karena tempat itu ownernya adalah Fulan. Misalkan kita sebut Agus. Apapun yang dikatakan Pak Agus akan diperhatikan. Apapun yang disampaikan Pak Agus akan mendapatkan prioritas bagi karyawan itu. Kenapa? Semua karyawan memperhatikan perkataan Pak Agus. Komandonya, instruksinya diperhatikan dengan baik. Simpel dan sederhana, ya karena mereka membutuhkan pekerjaan di tempat Pak Agus. Sama, orang itu kalau menikah, dia karena Allah. Perhatikan perjalanan mereka setelah mereka berkeluarga. Kalau mereka itu menikah karena Allah datangnya dan itu merupakan motor penggerak nomor 1 di dalam perjalanan mereka menikah, mereka itu akan mudah menerima nasihat. Ada kesalahan pada kehidupan hidup rumah tangga mereka, gampang untuk mendapatkan nasihat. Nasihat Allah diterima, nasihat Rasul dipelajari, dan akhirnya sinkron antara nasihat Allah dan petunjuk Rasulullah menghiasi perjalanan kehidupan mereka di dalam berumah tangga. Dan itu penting loh. Kenapa penting? Karena tidak akan membahayakan masalah pada pernikahan selama kita senantiasa menempatkan nasihat Allah dan nasihat Rasulullah itu merupakan komandan tertinggi pada kehidupan kita. Maka orang ketika mereka menjadi orang yang menikah karena Allah biasanya mereka mudah dan cepat tersentuh hatinya ketika mendapatkan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul. Saya pernah menjumpai ada sebuah kasus. Suami istri hampir mereka bercerai, berpisah. Ketika suami istri ini hampir berpisah dan bercerai, maka mediator pihak ketiga yang menengahi di antara keduanya
mencoba memberikan nasihat berkali-kali supaya mereka rujuk kembali dan mempertimbangkan keinginan mereka untuk bercerai. Tapi tidak ada satupun yang diterima. Sampai akhirnya sang mediator ini berkata, ya sudah, kalau memang kalian susah untuk rujuk kembali, pulang 3 hari renungkanlah. Tapi saya berikan kepada kalian 1 ayat. Ayat ini dipertimbangkan, direnungkan, dan dikaitkan untuk mengulang kembali memori perjalanan kalian ketika menikah. Maka apa ayat yang dibacakan oleh mediator ini? Ayat itu adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan yang pernah terjadi di antara kalian. Akhirnya kedua pasangan suami istri yang ngotot pada hari itu setelah melewati berbagai macam mediasi dan tetap mereka ingin berpisah, mereka pulang di mobilnya mereka masing-masing menuju ke rumah mereka masing-masing yang berbeda. Tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang mereka lakukan kecuali kembali mengulang ayat yang disampaikan oleh pihak mediator. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Tahukah kita, ternyata selama mereka merenungkan ayat itu, maka selama 3 hari itu mereka ternyata saling ingat kebaikan yang dilakukan pasangannya, keutamaan dan keistimewaan yang pernah dilakukan pasangannya. Sampai akhirnya mereka sebelum 3 hari itu selesai, mereka sudah bertelepon dan berkomunikasi kembali. Walaupun setelah beberapa bulan mereka tidak pernah berkomunikasi ketika mereka sepakat dan ngotot untuk saling bercerai. Dan setelah 3 hari ketemu kembali dengan pihak mediator dan ternyata mereka sepakat. Kami urungkan niat kami untuk menikah, untuk bercerai. Karena kami ingat kembali tentang keistimewaan dan kebaikan pasangan kami masing-masing yang selama ini ketika kami bertengkar, kami suka amnesia dan lupa tentang kebaikan kita masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita loh, bahwasanya orang itu kalau menikah karena Allah, salah satu di antara konsekuensinya adalah pasangan itu akan dijadikan oleh Allah hatinya lembut, gampang mendengarkan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ingin mencari solusi, mereka mencari solusi bukan dengan mereka mengumbar di media sosial yang mereka tahu mengumbar masalah di media sosial itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kecuali menyisakan banyak sekali masalah. Tapi akhirnya mereka tahu betul bahwasanya ketika mereka menyelesaikan masalah, mereka selesaikan dengan bertanya sama orang solih, orang yang lebih taat, orang yang lebih bertakwa daripada mereka untuk membantu menangkap solusi yang mereka mungkin tidak lihat ketika mereka masih butuh banyak belajar. Itu yang kedua. Orang kalau menikah karena Allah, dijadikan bagaimana konsekuensinya, dia akan mudah menerima nasihat. Yang ketiga, orang itu kalau dia sudah menikah semata-mata ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, kalaupun dia terluka karena kekecewaan, maka sesungguhnya dia akan cepat pulih. Luka itu akan cepat pulih. Karena apa? Karena dia tahu memang dalam pernikahan itu memang tidak mencari dan memburu kepuasan. Lalu dijadikan hatinya, kalaupun terluka, kalaupun kecewa, dan itu wajar loh, dalam pernikahan itu kalian nanti akan pasti menemukan kekecewaan dan pasti akan menemukan sesuatu yang membuat hati kita terluka. Itu pasti, nak. Itu pasti, akhi dan ukhti. Maka orang kalau dia menikah, maka ketika dia menikah karena Allah, konsekuensinya, kalaupun ada luka yang terjadi, gesekan yang memanas di antara mereka sebagai pasangan suami istri, begitu mudahnya mereka itu nanti akan dikembalikan luka itu, dan luka itu cepat sembuh kembali. Kenapa luka itu cepat sembuh kembali? Ya karena mereka akan diberikan oleh Allah sesuatu yang cepat menyembuhkan dan mereka cepat sembuh karena mereka tahu memang pernikahan itu tidak selalu menjamin kebahagiaan setiap saat. Maka mereka menyadarkan kembali hatinya. Oh iya, memang saya nikah itu kan ingin dapat pahala. Bukan karena saya ingin nyari puas, bukan saya nyari bahagia. Dan itu yang akan senantiasa mengevaluasi dia kalau tiba-tiba sedang ada gesekan antara dirinya dengan pasangannya, suami ataupun istri. Yang keempat, orang kalau dia menikah karena Allah, konsekuensinya yang keempat itu apa? Konsekuensi yang akan dia dapatkan ketika menikah semata-mata karena Allah, maka apapun turbulens yang ada pada kehidupan mereka, maka segera mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu Allah berikan dengan tiba-tiba Allah jadikan sang wanita lebih bersabar,
Allah jadikan sang laki-laki mungkin akhirnya bertobat kepada Allah dengan 1001 cara yang Allah miliki untuk bisa menjadikan hati bertaut kembali dan hati mencintai kembali. Walaupun sebelumnya mereka terbakar dengan rasa benci yang ada pada jiwa mereka. Allah itu kalau sudah memberikan pertolongan, siapa yang mampu mendatangkan mudarat? Kalau Allah sudah berketetapan memberikan pertolongan. Orang ketika mereka menikah, lapangnya mereka tahu Allah dan ingat Allah di dalam pernikahan. Lalu setelah mereka menikah ingat Allah, maka akhirnya pertolongan demi pertolongan Allah hadirkan untuk mereka. Ketika mereka tiba-tiba mendapati sesuatu masalah membesar, Allah yang memberikan pertolongan. Dan ketika diberikan pertolongan, maka begitu mudahnya masalah itu dapat dilalui dan akhirnya kembali normal. Ada pasangan, hampir saja mereka berpisah. Ini kisah nyata juga. Ada pasangan, hampir saja mereka bercerai dan mereka berpisah. Mereka berusaha untuk mencari apa masalah yang ada, tetapi walaupun masalahnya ketemu ketidakcocokan, mereka sulit sekali mendapatkan solusi. Sampai pada satu waktu, sang laki-laki itu merasa bahwasanya dirinya ada sesuatu dan pada istrinya ada sesuatu. Akhirnya mereka mencoba untuk mendekat kepada orang solih yang paham tentang ruqyah. Ketika mereka diruqyah ternyata memang ada jin kiriman dari orang yang membenci keberadaan mereka ketika menikah. Ketika diruqyah dengan cara yang Allah ridhoi, akhirnya mereka sembuh. Dan akhirnya cinta itu bertaut kembali. Walaupun sebelumnya mereka hampir berpisah. Allah memberikan pertolongan saat-saat tidak terduga ketika sang suami tiba-tiba berpikir, apa jangan-jangan di dalam diri kami ada jinnya. Dan ternyata ketika mereka datang ke orang yang tepat, orang yang paham tentang ruqyah yang syar'i, akhirnya memang betul ada unsur kekuatan lain di luar mereka yang menjadikan mereka terbakar dengan emosi dan ingin berpisah. Dan pertolongan itu datang di saat yang tepat. Inilah yang kita harus paham. Betapa bahagianya kita kalau pernikahan itu ketika diniatkan karena Allah, itu sebagaimana ketika kita punya kendaraan. Mengisi bahan bakarnya itu tepat. Akhirnya perjalanan mesinnya, kekuatan melajunya itu terjaga ketika kita mengisi bahan bakar yang tepat. Dan kita harus paham bahwasanya syarat di dalam pernikahan, yang pertama karena Allah itu merupakan bahan bakar yang tepat di dalam pernikahan. Kalian bisa bayangkan nggak? Kalau ada mobil, cc-nya 3000, tetapi diisi dengan Pertalite atau diisi dengan premium. Mungkin tetap jalan, tapi seiring waktu yang tidak terlalu lama, lama-lama mesin menjadi rusak, kotor, dan menyebabkan mogoknya mobil itu. Yang akhirnya ketika mereka sedang dikejar dengan banyak dikejar dengan banyak kebutuhan, tapi mobilnya mogok dan akhirnya menghasilkan banyak masalah. Yang salah bukan mobilnya, yang salah itu jenis bahan bakar yang kita masukkan ke mobil. Memang menikah karena cinta itu tidak salah. Memang menikah itu karena cinta. Tapi jangan ditempatkan nomor 1. Tapi ditempatkan nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1-nya itu tetap karena Allah. Entah bagaimana caranya kita betul-betul menyadarkan hati kita, istri kita, suami kita. Harus kita sadarkan. Menikah karena Allah itu sama dengan mengisi bahan bakar mobil 3000 cc dengan jenis bahan bakar yang tepat. Melajunya kencang, mesinnya bersih. Dan akhirnya membantu sebagian besar dari pekerjaan kita. Disitulah kita paham. Sekarang itu menikah selalu dikatakan yang pertama karena rasa cinta dan merayakan sukacita. Tidak salah, tapi itu bukan poin dan syarat yang pertama di dalam pernikahan hamba yang beriman. Sebelum kita ngelanjutin obrolan kita malam ini, Ibu lagi menyelesaikan dan menyempurnakan menyusu kepada Aufar, anak terkecil nomor 8. Saya haus, kita minum dulu. Bismillah. Lembaran berikutnya yang tentunya harus menjadi perhatian bagi setiap penempuh ikhtiar, bagi mereka yang merabat takdir ingin menikah. Maka pastikan anak-anak muda, siapapun lah yang mau menikah, bahwasanya pernikahan itu sejatinya harus
memberikan akurasi yang tepat bahwasanya pernikahan itu kita mendapatkan jodoh yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Selain dari niat yang pertama, bahwasanya pernikahan itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan bentuk kita meraih poin-poin pahala di sisi Allah. Saya teringat kepada sebuah kisah nyata bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat besar, putra dari Abdullah. Dari Abdullah bin Haram. Bapaknya adalah seorang sahabat dan syuhada dalam perang Uhud. Jabir bin Abdullah, ketika beliau menikah, maka ditanya sama Nabi, "Tazawwajta ya Jabir?" "Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?" "Betul ya Rasulullah, saya sudah menikah." Maka Rasulullah bertanya, "Siapa orang yang kamu nikahi? Gadis atau janda?" Maka Jabir mengatakan, "Gadis ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata, "Kenapa engkau nikahin gadis? Kenapa engkau nikahin janda? Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Supaya kamu bisa bermain-main dengannya dan dia pun bermain-main denganmu." Maka pada saat itu Jabir memberikan sebuah jawaban. "Ya Rasul, anak saya banyak. Beban saya juga banyak. Bapak saya meninggalkan anak 7 atau 9 anak. Saya tidak ingin mencari istri yang sepadan umurnya dengan adik-adik saya. Saya ingin menikahi seorang istri yang bisa membantu saya mengurusi keluarga saya." Mendengar jawaban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendoakan Jabir, "Semoga engkau diberkahi pernikahanmu." Bisa nggak kita bayangkan nikah didoakan langsung oleh Rasulullah dengan keberkahan. Di situ kita pada kesempatan sharing ini kita lanjutkan. Maka sesungguhnya pernikahan terkadang bukan hanya masalah tentang cinta dan bukan hanya masalah tentang rasa. Tapi menikah itu mengukur dengan akurasi yang tepat. Bahwasanya orang yang kita nikahi sesuai dengan kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan. Jabir bin Abdullah itu salah satu sahabat besar. Beliau merupakan salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Jabir bin Abdullah tentunya bisa sangat besar untuk memilih istrinya dari kalangan gadis. Karena keilmuan, kedekatan beliau dengan Rasulullah mudah baginya untuk mendapatkan gadis yang beliau inginkan. Tapi Jabir memberi kepada kita sebuah materi indah. Ternyata Jabir bin Abdullah itu mengukur betul bahwasanya pernikahannya itu diukur akurasinya. Bagaimana pernikahan berdasarkan kepada hajat dan kepada kebutuhannya. Dia tahu dia punya beban yang banyak. Kalau dia memaksakan diri untuk menikah dengan seorang gadis, tentunya dia khawatir adik-adiknya belum bisa menerima karena biasanya gadis sebaya dengan umur mereka dan biasanya sang istri pun nanti akan terlalu berat menimpakan sebuah beban ketika baru menikah dengan beban adik-adik yang terlalu banyak. Itulah yang menjadi alasan Jabir memilih seorang janda. Ini pula yang harus kita cermati. Yang harus kita cermati adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istri yang pertama beliau adalah seorang janda, saudagar kaya raya bernama Khadijah. Memiliki 2 anak, salah satu nama putranya Ibunda Khadijah itu Hala. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah itu tidak dinikahkan dengan gadis yang kaya raya? Mungkin Allah bisa membuat takdir ada wanita kaya raya yang hidup semasa dengan Nabi, dijadikan usia wanita tersebut sepadan dengan umurnya Nabi. Dia muda, lalu dia pintar, lalu dia punya keturunan nasab yang mulia dan memiliki kepintaran. Bukankah Allah mampu melakukan itu? Ya, mampu. Kun fayakun. Dijadikan Nabi tidak menikah dengan Khadijah. Dijadikan Nabi menikah dengan wanita yang muda, pintar, kaya raya. Kalau memang kalau Allah berkehendak. Tapi yang menarik untuk kita baca dalam perspektif keilmuan adalah, lah kenapa kok Nabi Muhammad nikahnya dengan janda, anak 2, yang usianya lebih tua daripada usia Rasulullah. Disitulah kita paham, Allah mengatur pernikahan Rasulullah itu bukan hanya berdasarkan kepada apa yang menjadi kemauan Rasulullah. Tapi ternyata Allah mengatur bahwasanya memberi pelajaran untuk kita. Allah mengatur akurasi. Bahwasanya kebutuhan Nabi Muhammad itu besar ketika beliau akan dipilih menjadi seorang nabi dan akan dipilih menjadi seorang rasul.
Allah tahu nih perjalanan Muhammad muda ini nanti menjadi nabi dan rasul. Allah pilihkan seorang Khadijah yang mana Rasulullah itu mendapatkan rezeki kecintaan dari Khadijah. Inni ruziktu hubbah. Nabi itu bangga sekali. Beliau pernah cerita, saya itu dikasih rezeki kecintaannya Khadijah. Maka akhirnya Khadijah itu tepat akurasinya menikah dengan Rasulullah. Kenapa? Sesuai kebutuhan. Maka dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan banyak dana dan finansial, Khadijah membackup dana dan finansial dari kebutuhan dakwah yang dimiliki oleh Rasulullah ketika menjalankan roda agama ini dan mendirikan pertama kali. Ketika Rasulullah mendapatkan seorang wanita yang dia sudah tidak lagi bermain-main, maka dia mendapatkan seorang Khadijah itu tepat, seorang janda. Kenapa? Usia mudanya telah dia lalui, dia sudah punya beban dengan anak, maka muamalah dia kepada anak membentuk karakter kedewasaan dan kebijaksanaan seorang Khadijah. Dan itu dibutuhkan oleh Rasulullah pertama kali. Ketika beliau akan melewati masa-masa berat dengan ujian. Ketika dihantam dengan berbagai macam ujian. Akhirnya karakteristik Khadijah itu betul-betul tepat menemani Rasulullah. Nabi ketika akhirnya menjadi nabi, menjadi rasul, maka sesungguhnya Nabi akan menjumpai banyak problematika. Khadijah dengan circle-nya, link-nya yang begitu luas, bukan hanya kepada orang-orang Quraisy, tapi juga kepada ahlul kitab, menjadikan akhirnya Ibunda Khadijah tahu betul orang yang dia nikahi adalah seorang laki-laki mulia. Karena pengalaman hidup dan interaksi yang dimiliki oleh Khadijah itu membentuk dia memahami tentang karakternya Rasulullah. Akhirnya mudah bagi Khadijah untuk membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Interaksi demi interaksi yang dimiliki oleh Khadijah, salah satunya kepada pendeta Abu Hurairah, itu memberi arti bahwasanya dia tahu Muhammad adalah laki-laki yang diutus oleh Allah. Inilah pernikahan yang sejatinya pernikahan itu diukur berdasarkan kebutuhan. Kalau kamu akan menikah dan kamu berkeinginan besar untuk memiliki pesantren dengan ribuan santri, ya jangan menikah dengan orang yang mungkin tidak terbiasa di daerah kampung. Yang mana bisa jadi kalau kamu memaksa orang kota menikah dengan dirimu, lalu kamu paksa dia pergi ke kampung, bisa jadi akhirnya pernikahan itu hilang keharmonisan. Kenapa? Karena memaksa sesuatu yang tidak tepat sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan kebiasaan. Kalau kamu menikah merasa bahwasanya diri kamu ada beban-beban yang kamu harus selesaikan, menikahlah dengan seseorang yang mereka sudah terbiasa membawa beban dan memikul dengan berbagai macam amanah. Supaya apa? Supaya kehadiran dia tidak menambah beban untukmu, tetapi meringankan bebanmu. Kalau kamu menikah dengan tujuan ingin untuk merawat ibumu, menikahlah dengan seorang perempuan yang juga berbakti kepada ibunya. Karena dengan kamu mendapati dia sangat berbakti kepada ibunya, dia setidaknya tahu bagaimana melapangkan hati dan berprasangka yang baik bahwasanya dirimu ingin menjadi anak yang taat kepada ibunya. Itulah mengukur. Jadi jangan sampai akhirnya pernikahan itu hari ini dipenuhi hanya sukacita di media sosial. Menikah dengan selebgram, menikah dengan orang yang terkenal, menikah dengan orang yang sekedar cantik, tapi ternyata tidak kita sesuaikan dengan akurasi kebutuhan kita. Ya akhirnya apa yang terjadi? Gesekan bisa membakar apapun ketika kering. Sebagaimana rumput yang kering, mereka mendapatkan kibasan angin pun bisa terbakar karena gesekan satu rumput dengan rumput yang lainnya. Jabir mengajarkan kepada kita akurasi dalam memilih seseorang. Jadi jangan sampai mata kita sudah dibutakan dengan keinginan. Makanya kan kemarin saya menyampaikan, ingat kan? Kita harus berlindung dari cinta buta. Karena cinta buta itu menjadikan kita tidak logis. Tidak punya perasaan. Yang kita selalu kedepankan adalah apa yang sedang kita pikirkan. Lalu kita tolak setiap masukan dan nasihat. Jangan itu. Inilah yang menjadikan kita, kalau kalian mau menikah, maka kalian itu lihat kurikulum kalian ke depan itu kemana. Maka carilah seorang wanita, seorang laki-laki yang sesuai dengan kurikulum kalian. Yang mana bisa membackup kalian dan saling mengisi dan mengkonsolidasi dan memberikan konsolidasi yang baik supaya di dalam pernikahan.
bukan hanya semata-mata perayaan sukacita atas cinta yang bersatu dan berjumpa. Tapi ada sebuah akurasi dari kebutuhan yang kita hadirkan dengan orang yang tepat untuk menemani kita menyelesaikan tugas dan amanah di dalam kehidupan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya hal itu harus kita ukur sesuai dengan kebutuhan kita, makanya saya jadi teringat ya kepada sebuah kisah yang tadi lupa saya sampaikan. Masih ingat tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Seorang pahlawan besar yang membebaskan Baitul Maqdis, seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak lahir begitu saja. Bukan lahir hanya karena kurikulum pendidikan yang diwariskan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi ada peristiwa menarik dan unik yang kita harus mengerti. Bagaimana seorang Najmuddin Al-Ayyubi yang saat itu akan siap menikah, maka beliau ditawarin dengan banyak gadis-gadis pilihan dari keluarga kerajaan. Salah satunya Putri Malik Shah. Tapi dia tidak ada hajat untuk menerima pinangan itu. Walaupun secara urusan duniawi dan syahwat, semuanya itu ada dan terpenuhi untuk menjatuhkan pilihan kepada dirinya. Tapi Najmuddin Al-Ayyubi itu tidak mau. Lalu saudaranya Asaduddin itu berkata, kamu menikah dengan siapa sih? Aku pilihkan gadis yang nasabnya bagus, kehormatannya mulia, dan kecantikannya pun tidak diragukan. Kamu nggak mau menikah. Maka akhirnya Najmuddin itu mengukur kebutuhannya. Saya itu pengen menikah karena saya itu gelisah memandang Baitul Maqdis yang hari ini belum kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Maka akhirnya Najmuddin itu berkata, saya pengen menikah dengan orang yang memiliki cita-cita yang sama dengan diri saya, yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Lalu Asaduddin bertanya, mana ada? Dari mana kamu dapetin perempuan hari itu? Begitu hari ini. Susah nyari perempuan kayak gitu. Orang yang mereka mencari sesuatu karena Allah, pasti Allah mudahkan. Itu jawaban dari Najmuddin Al-Ayyubi. Sampai pada satu waktu tanpa diduga, tanpa dinyana, beliau pergi ke salah satu syah yang beliau belajar kepadanya. Lalu ternyata sebelum dia menemui syah itu, ternyata syah itu sedang berhadapan dengan seorang wanita di balik hijab. Lalu syah itu bertanya, kenapa kamu menolak pinangan seorang ikhwan yang aku kirimkan? Dia memiliki harta, dia memiliki kehormatan, dia memiliki jabatan yang harusnya laki-laki semacam itu tidak usah engkau tampik. Tapi perempuan itu berkata, maaf guruku, karena saya tidak memiliki satu kesamaan visi dengannya. Kesamaan visinya apa? Kesamaan visinya itu adalah saya itu pingin untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan saya pingin suami saya adalah yang memiliki cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah ya, Najmuddin Al-Ayyubi dalam perjalanannya, karena dia meniatkan karena Allah, Allah pertemukan. Akhirnya beliau bertemu dengan wanita itu tanpa diduga. Dia lamar wanita itu yang memiliki cita-cita yang sama. Dari laki-laki yang memiliki sebuah misi yang besar membebaskan Baitul Maqdis bertemu dengan pemilik rahim yang ingin anak keturunannya membebaskan Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Akhirnya lahirlah anak Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya membebaskan Baitul Maqdis. Inilah yang menjadikan kita paham. Ini yang menjadikan kita ngerti. Menikah itu berdasarkan sebuah akurasi kebutuhan kita. Kalau kamu ingin anakmu membebaskan Baitul Maqdis, maka pastikan kamu memilih seorang wanita yang juga memiliki kecintaan kepada Baitul Maqdis. Ini berarti kita harus paham. Setelah ini, yang kita bicarakan adalah, kalau kita sudah semakin mantap, semakin yakin, lalu akhirnya kita telah memilih satu nama untuk menjadi bagian dari kehidupan keluarga yang akan kita bina. Tentunya ada sholat istikharah yang kita lakukan. Sholat istikharah itu merupakan sholat 2 rakaat. Selain dari sholat wajib, mengetok pintu langit, meminta jawaban kepada Allah supaya kita mendapatkan keyakinan atas pilihan yang kita miliki. Supaya pilihan kita berkesesuaian dengan pilihan yang datang dari Allah. Maka sholat istikharah ini merupakan hal besar. Saya menilai sholat istikharah itu merupakan bagian dari karunia Allah. Dan betapa besarnya pertolongan Allah kepada orang beriman. Sehingga ketika orang beriman, kadang-kadang mereka merasa bodoh dengan pilihan-pilihan yang mereka miliki. Mereka kebingungan. Allah dengan sifat rahimnya,
menurunkan sebuah syariat yang bernama sholat istikharah. Di mana sholat istikharah itu merupakan sebuah upaya membuka pintu langit, upaya mengetuk pintu langit dan membuka pintu langit, supaya jawaban langit kita dapatkan dari sisi Allah, memberikan kemantapan dari apa yang kita pilih supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak mengulang jalan terlalu jauh hanya karena kesalahan di dalam menjatuhkan pilihan. Itulah istikharah. Sudah istikharah belum? Istikharah itu sebenarnya kalau kita mau bicara lebih bebas, istikharah itu sebenarnya bukan hanya ketika mau nikah. Apapun perkara yang terkadang kita dihadapkan kepada pilihan yang berbeda dan beragam, kita ini sholat istikharah. Beli mobil, maaf, ketika kita mau umroh kapan bulan yang tepat, istikharah. Tapi memang persepsi masyarakat kita sudah terlanjur salah. Sholat istikharah hanya dipakai dalam pernikahan. Memang betul, tapi bukan hanya dipakai itu salah. Sholat istikharah dipakai ketika menikah dan tentunya dipakai dalam setiap perkara yang membuat kita bingung menjatuhkan pilihan. Makanya redaksi hadisnya, idza hamma bi amrin falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Kata Rasulullah, kalau kalian berkeinginan sesuatu dan kalian merasa bimbang dengan pilihan itu, maka hendaklah kalian sholat 2 rakaat yang itu bukan sholat wajib. Itu artinya sholat istikharah. Nah sekarang, setelah kita paham nih, kita menikah karena Allah dengan konsekuensi yang tadi kita pelajari. Kita paham pernikahan itu kita berikan betul-betul sesuai dengan akurasinya, kebutuhan kita. Sudah melalui proses yang ada. Lalu kita melaksanakan sholat istikharah. Maka kita harus paham sholat istikharah itu merupakan sebuah sholat yang ternyata memiliki sebuah jawaban. Sebagaimana memang sholat itu disyariatkan supaya kita mendapatkan jawaban atas pilihan yang ada beragam pada teras kita, pada teras kehidupan kita. Maka memastikan bahwasanya jawaban istikharah itu bagaimana. Karena masih banyak orang yang sekedar sholat 2 rakaat, tapi dia juga bingung, ini jawabannya gimana sih? Itu yang kita harus mengerti. Jawabannya apa? Sebagian besar masyarakat kita mengartikan bahwasanya sholat istikharah itu jawabannya lewat mimpi. Memang ada yang lewat mimpi. Tapi mimpi itu bukan satu-satunya jawaban di dalam sholat istikharah. Nah, yang menarik nih. Saya punya seorang ustadz dulu. Seorang guru di pondok pesantren ketika pertama kali saya mondok. Maka ketika saya pertama kali mondok, ada guru menceritakan proses ketika dia menikah. Beliau menikah. Ketika beliau menikah, Masya Allah ya. Ketika beliau menikah, maka beliau mendapatkan 4 biodata dari akhwat. Ketika beliau mendapatkan 4 biodata dari akhwat, tentunya beliau bingung dong gimana yang harus dia tentukan. Karena semua akhwat ini sesuai kriteria kesolihan. Karena 4 dari biodata akhwat ini semuanya ustadzah di pondok pesantren. Maka beliau sholat istikharah. Maka ketika beliau sholat istikharah, ternyata memang jawaban yang datang kepada beliau lewat mimpi. Ya, memang qadarullah beliau lewat mimpi. Karena beliau adalah seorang ustadz muda, gemar untuk mendaki, maka beliau berjumpa di dalam mimpinya, beliau mendaki. Ketemu 4 akhwat yang ada pada biodata yang ditawarkan kepada beliau. Dia melihat yang pertama tidak pakai baju, kedua tidak pakai baju, yang ketiga tidak pakai baju. Lalu dia lari saking ketakutan melihat akhwat tidak pakai baju. Maka pada pos di gunung itu, dia berjumpa dengan seorang akhwat yang pakai baju lengkap, pakai jilbab yang syar'i, dan telah menunggunya di atas dan tersenyum kepadanya. Bangun beliau dari mimpinya, dan itulah perempuan yang akhirnya dinikahi sampai hari ini. Kadang-kadang ada yang namanya pernikahan itu melalui sebuah jawaban mimpi. Tapi tidak banyak loh jawaban di dalam salat istikharah itu harus lewat mimpi. Ada jawaban itu setidaknya Syekh Utsaimin memberikan 3 kondisi. Kalau kamu bimbang, kalau kamu akan melangkah dalam sebuah pernikahan, lalu ketika di dalam pernikahan itu kamu menghadapi sebuah pilihan antara melanjutkan dan berhenti, maka setidaknya ada 3 kondisi. Kalau kamu tiba-tiba dicondongkan hatinya untuk mantap dan yakin untuk terus maju, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan ke depannya, maka itu merupakan tanda dari Allah bahwasanya perkara itulah yang baik untukmu. Dijadikan hatimu condong,
dijadikan keyakinan hatimu bertambah dan kemantapanmu menebal. Lalu dimudahkan semua perkara-perkara untuk memudahkan dan memuluskan perjalanan kamu di dalam menikahinya. Maka itu tanda jelas dari Allah. Berarti itu tandanya kepada dirimu atas sholat istikharahmu. Atau yang kedua, kadang-kadang kondisinya itu bagaimana? Kadang-kadang kondisinya adalah ketika kamu menikah lalu diliputi dengan kebimbangan, lalu diliputi dengan keraguan-raguan, dan banyak sekali masalah yang kalian jumpai. Turbulensinya banyak, ada aja masalah ini timbul secara tidak sengaja. Dan setiap diselesaikan masalah, datang lagi silih berganti masalah. Itu tanda dari Allah. Stop. Dah, jangan diteruskan. Bisa, itu tanda dari Allah bahwasanya Allah menghendaki kamu berhenti di balik setiap kesulitan dan masalah yang kamu jumpai. Atau yang ketiga bisa jadi adalah bahwasanya ketika seseorang itu melakukan sholat istikharah, dia diliputi dengan ada keraguan, tetapi dia tidak mendapatkan kesulitan. Maka ketika kondisi yang ketiga ini agak susah, dia agak ragu, tapi perjalanannya baik-baik saja, tapi memang ada keraguan. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau dia melihat ada kebaikan pada orang yang dia lihat itu, maka langsungkan perjalanan, teruskan pilihan itu sembari kita meminta bantuan dan meminta pertolongan kebaikan dan keberkahan dari sisi Allah. Ini yang kita harus paham. Jadi akhirnya itulah yang menjadikan kita mengerti. Sholat istikharah itu termasuk salah satu materi fikih yang wajib diketahui oleh setiap anak muda, putra atau putri. Supaya ketika mereka menikah itu, ya betul-betul mereka menyertakan jawaban Allah dalam setiap langkah yang mereka pilih. Mengetuk pintu langit itu wajib. Bisa jadi ada orang menikah akhirnya dirundung dengan banyak masalah, ya karena mungkin tidak istikharah. Ataupun terkadang dia sudah sholat istikharah, tapi Allah sudah memperlihatkan banyak tanda, banyak sinyal, ada banyak sekali ujian, ada banyak sekali masalah, dan akhirnya ternyata memang betul sesuai dengan apa yang dia dapatkan ketika akhirnya tidak berujung baik. Ada kisah nyata. Ada seorang ikhwan cerita, gimana ketika akan menikah, dia sholat istikharah. Sebenarnya ada keraguan-raguan di dalam hatinya dan ada banyak sekali hal-hal tidak terduga. Pertengkaran demi pertengkaran dia dapatkan dengan akhwat itu sebelum menikah. Tidak cocoklah masalah ini, tidak cocoklah masalah gedung, tidak cocoklah masalah ini. Sebenarnya itu sudah tanda dari Allah. Tapi karena dia merasa, lah sudah mau nikah kok. Udahlah, sekalian basah-basah aja lah. Mengundur sesuatu yang pahit gitu. Akhirnya dia tetap melangsungkan pernikahan itu. Walaupun tanda-tanda itu sudah ada. Ternyata memang betul tidak sampai lama. Pernikahan mereka itu betul-betul dipermainkan oleh gelombang masalah yang terus datang silih berganti. Lalu beliau berkata, pertanyaannya simpel dan sederhana kepada saya. Apakah Ustadz bahwasanya pernikahan saya yang semacam itu disebabkan karena saya tidak bijak dan tidak pandai menyikapi jawaban Allah ketika sholat istikharah dulu? Saya menjawab, bisa jadi. Karena yang pasti hanya Allah yang tahu. Jadi disitulah kita paham. Itulah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya di dalam pernikahan kita ada istikharah. Kenali jawaban di dalam sholat istikharahmu. Supaya kamu tahu kapan mengambil tindakan, kapan harus yakin kepada pilihan, dan kapan harus berhenti dari pilihan. Allah a'lam bishawab. Salatlah istikharah. Karena itu membantumu untuk mendapatkan jawaban terbaik di sisi Allah. Memang tema tentang sebelum pernikahan itu mengaduk-ngaduk kita sebenarnya. Kita lanjutkan dialog dan sharing pada season before we are marriage. Sebelum kita menikah. Maka setelah kita membahas tentang bagaimana proses kita berinteraksi dengan sholat istikharah sebelum menetapkan pilihan pada hati kita membina biduk rumah tangga, kita lanjutkan. Maka kita juga harus paham di antara salah satu lembaran ilmu yang kita harus mengerti dan kita harus boldkan di dalam pernikahan kita, bahwasanya pernikahan kita itu harus betul-betul jangan sampai syahwat itu menguasai pilihan hati kita. Lalu akhirnya menyebabkan tragedi penyesalan pada kehidupan kita nanti.
Orang yang menikah hanya karena cantik dan ketampanan biasanya akan diuji dengan banyak kehinaan. Orang yang menikah disebabkan karena harta itu biasanya akan diuji dengan kekurangan. Maka penting sekali rasanya bahwasanya dalam proses kita menikah itu memastikan bahwasanya hati kita harus kita kondisikan. Bahwasanya hati ini harus berfungsi memisahkan antara syahwat dan pernikahan yang berkah yang kita dapatkan dan harapkan dari sisi Allah untuk bisa hati ini memisahkan syahwat supaya tidak mendominasi pilihan. Supaya kita mendapati bahwasanya api itu memisahkan karat dari besinya. Saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata yang bagus sekali. Imam Ahmad bin Hambal yang menikah pada usia 40 tahun. Lalu beliau mendapati dan menjumpai bahwasanya menikahnya beliau dengan Abbasah binti Fadl itu luar biasa. Ketika istri pertamanya Imam Ahmad itu meninggal dunia, maka tidak lama dan terbentang jarak yang pendek. Akhirnya Imam Ahmad ditawari seorang laki-laki. Wahai Imam Ahmad, ada satu keluarga, di situ ada dua putrinya. Yang satu rupawan jelita, yang satunya tidak terlalu rupawan dan biasa-biasa aja. Maka sesungguhnya yang satu biasa-biasa aja, tetapi bukan hanya biasa, tetapi juga buta matanya. Tapi dia solihah lebih daripada saudarinya. Ternyata Imam Ahmad justru bukan memilih yang rupawan dan parasnya menarik hati. Tapi justru beliau memilih seorang wanita yang buta mata sebelahnya tetapi lebih solih daripada saudaranya. Lebih solihah daripada saudaranya. Wanita itu bernama Raihanah. Maka sesungguhnya istri beliau setelah menikah dengan Raihanah itu, nah kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya luar biasa khidmah, luar biasa perjuangan yang dilakukan istrinya untuk menemani Imam Ahmad. Kita juga harus paham ya, Imam Ahmad mendapatkan badai ujian yang luar biasa, yaitu di depan penguasanya, di depan kekuasaannya. Ketika beliau selalu tegar dan selalu kuat mengatakan Quran itu bukan makhluk, tetapi Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Maka ketika akhirnya Imam Ahmad, beliau ditangkap, beliau dijebloskan ke dalam penjara, maka akhirnya menjadikan Imam Ahmad selama 28 bulan beliau meringkuk di dalam penjara. Siksaan demi penyiksaan didapatkan oleh Imam Ahmad. Maka istrinya, Raihanah ini betul-betul luar biasa. Beliau tetap menjalankan tugasnya dan kewajibannya. Dan kita harus tahu, Imam Ahmad dan istrinya ini, yang kedua, memiliki anak yang bernama Abdullah bin Ahmad. Dididik luar biasa oleh istrinya, walaupun sang suami tidak bisa menemani dalam pendidikan anak. 28 bulan Imam Ahmad di dalam penjara. Ketika Imam Ahmad harinya datang untuk dibebaskan, seluruh tubuhnya terkoyak karena siksaan demi siksaan yang didapatkan oleh Imam Ahmad. Dan istrinya Raihanah ini begitu setia untuk menemani Imam Ahmad. Membasuh lukanya, mengobati setiap luka yang ada pada diri Imam Ahmad. Tidak lama setelah itu, peristiwa setelah keluarnya Imam Ahmad dari penjara, maka istrinya pun wafat. Maka Imam Ahmad sedih sekali. Dan beliau memutuskan tidak menikah setelah itu sampai beliau wafat. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran besar yang kita dapatkan dari kisahnya Imam Ahmad adalah jangan sampai syahwat itu terus kita biarkan. Lalu akhirnya syahwat itu melesat. Lalu menjadi sebuah raksasa besar yang menghalangi hati dan pikiran kita untuk tidak bisa berpikir secara bijak ketika kita menentukan pilihan. Syahwat itu kalau sudah menutupi mata, akhirnya mata itu menjadi buta. Bukan karena tidak bisa melihat, karena matanya tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Dan tidak bisa membedakan mana benar dan mana salah. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kita jumpai dan kita mendapatkan Imam Ahmad tampil memberikan contoh terbaik.
Contoh terbaik yang diperlihatkan oleh Imam Ahmad adalah Imam Ahmad itu betul-betul mengontrol betul hatinya. Pilihan wanita yang dia pilih adalah yang justru paling tidak disukai oleh hawa nafsunya. Dan akhirnya Masya Allah, pilihan itulah yang memberikan keberkahan bagi Imam Ahmad. Wanita yang dipilih oleh Imam Ahmad akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Dan istrinya pula yang betul-betul mendidiknya luar biasa sampai Abdullah pun menjadi ulama. Walaupun memang tidak seterkenal Imam Ahmad. Dan memang tidak sebagaimana kapasitas dan potensi ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Tapi Abdullah itu termasuk di antara ulama yang dikenal di dalam madhab Hanabilah. Inilah yang menjadikan kita paham. Ayolah kita pastikan betul bahwasanya di antara virus di dalam menjatuhkan pilihan itu adalah ketika virus syahwat itu mendominasi. Akhirnya selalu menjatuhkan pilihan berdasarkan kriteria-kriteria duniawi yang tidak ada habisnya. Kalau kita memilih cantik, ada yang lebih cantik setelah istri kita. Kalau hanya memilih tampan semata dan itu satu-satunya menjadi standar kita, maka pasti kita akan terkecewakan karena banyak orang yang jauh lebih tampan daripada suami kita hari ini. Makanya maaf sekali, hari ini kita hidup pada zaman fitnah ketika fisik itu mendominasi. Makanya akhirnya sampai sebuah sindiran telak itu sering dituliskan di sosial media. Kalau sudah good looking itu mendapatkan privilege khusus. Karena memang seakan-akan kita hidup hari ini tuh mendambahkan dan menghambakan diri kepada urusan rupawannya fisik. Fisik yang rupawan. Maka inilah yang menjadikan kita. Pastikan kita di dalam kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang aku pilih. Pilihan itu bukan berdasarkan syahwat yang akhirnya mendorongku untuk menjatuhkan pilihan. Tapi jatuhkanlah pilihanku nanti di dalam menikah bukan karena syahwat. Syahwat itu tetap saya perlukan. Tapi pilihan itu didasarkan kepada dorongan ketakwaan, kebaikan, kebutuhan, dan menyelesaikan amanah-amanah ataupun meraih goals di dalam kehidupan kita. Dan itu kita berdoa. Makanya inilah pula yang menjadikan kita paham betul. Ini yang terkadang tidak kita sadari. Ada seorang ikhwan ketika dia menikah. Alasannya sederhana. Dia melihat ada seorang akhwat sedang praktek di sawah. Lalu ternyata akhwat itu turun ke sawah tetap mengenakan gamisnya dan tetap mengenakan kaos kakinya. Gara-gara sang gadis turun ke sawah dengan tetap mengenakan kaos kakinya, lalu membuat sang ikhwan ini kagum, menjatuhkan pilihan kepada gadis itu. Ada pula yang mendapatkan jodoh gara-gara dia ketika bersin di satu gerbong kereta tidak ada yang menyahut dan menyambut suara dia ketika bersin. Sampai ada seorang gadis lirih menjawab bersinnya dan dia berkata, inilah jodoh saya. Lah itulah yang memberikan kepada kita kriteria agama dan kriteria ketakwaan. Menjadi pilihan itu selalu memberikan sebuah keberkahan. Dan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak terduga. Dibandingkan dengan mereka yang menikah hanya karena urusan fisik. Ataupun hanya karena urusan paras dan finansial. Hati-hati terhadap perkara itu. Jangan sampai menimpa kepada hati kita. Lah, kita sampai kepada sesi yang terakhir hari ini. Sesi yang terakhir ini kita tutup dengan sebuah penjabaran dan penjelasan tentang bagaimana sikap seorang laki-laki, seorang akhwat ketika mereka telah melakukan proses dalam ta'arufnya, telah bertemu keluarga dengan keluarga, dan telah disepakati kapan hari ketika akan menikah. Tapi biasanya yang klise terjadi adalah pada saat momen-momen menunggu hari ketika akan menikah. Maka sesungguhnya terkadang kita menjumpai bahwasanya ketika hari telah ditetapkan, keluarga telah sepakat, banyak sekali yang tiba-tiba merasakan gelombang di dalam hatinya. Tiba-tiba rasa rindu itu rasa ragu itu luar biasa datang. Lalu betul-betul menderita hatinya dan dia tersiksa dengan apa yang terjadi ketika proses waktu terus berjalan. Kebimbangan demi kebimbangan sering didapatkan ketika seseorang telah menetapkan target pernikahannya itu kapan.
Lalu akhirnya ada sebuah sisi pada hatinya. Apa memang sebaiknya saya batalin aja ya pernikahan ini? Wah, kelihatannya memang saya tidak cocok sama dia. Saya benarnya lebih cocok ke dia. Ikhwan, ikhwati, my brother and my sister. Kita harus paham, ketika ada di antara kalian, proses istikharah sudah diambil, pembersihan niat telah dikerjakan, dan memberikan akurasi di dalam pernikahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana kita memisahkan pilihan kita dari syahwat yang akan menjadikan kita merugi dan menyesal panjang, sudah kita kerjakan pula. Lalu terjadi sebuah proses yang lebih mendalam dan lebih serius. Lalu sudah terkembang layarnya untuk berjalan. Maka pastikan bahwasanya pada saat itulah penting sekali. Pada saat ketika khitbah sudah dilakukan, tanggal sudah ditentukan. Maka pastikan orang ketika berada dalam proses semacam ini, pastikan bahwasanya perkara yang membuat kita ragu adalah itu kadang-kadang didominasi karena ada setan yang masuk kepada hati kita untuk mengacaukan apa yang sudah kita lewati dalam proses pernikahan menuju kepada biduk rumah tangga. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pernikahan ada setan yang bernama Dazim, nanti kita akan bahas. Maka sesungguhnya proses manusia ketika melangkah sudah melakukan semua sesuai dengan prosedurnya. Lalu tiba-tiba ketika tinggal melangkah kepada walimah, lalu terucap ijab qabul, lalu tiba-tiba ragu, itu ada setan yang bernama Qarin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mereka itu selalu membuat was-was, keraguan di dalam hati kita ketika kita akan melakukan sebuah proses ketaatan. Lalu setan yang bernama Qarin membuat memori-memori, file-file di pikiran kita itu terbang kemana-mana yang menjadikan file-file itu ketika terbuka dengan bantuan Qarin sebagai setan yang selalu membuat rasa takut, bimbang, dan khawatir pada hati manusia menjadikan kita termakan. Lalu tanpa kita sadari, kita masuk perangkapnya. Lalu kita makan satu persatu umpan yang dia berikan sampai akhirnya banyak orang ketika sudah tinggal menikah, lalu tiba-tiba membatalkan pernikahannya tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Kecuali alasannya memang alasan syar'i, memang sangat dimaklumi. Tapi kalau alasan yang dipilih itu bukan alasan yang syar'i, maka itu jelas salah. Gimana solusinya? Kalau kita dalam proses sudah melaksanakan istikharah, lalu kita mendapati sinyal-sinyalnya itu jelas, diberikan kemudahan, kecondongan hati kita juga maju ke depan, dan Allah memberikan kemudahan, tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan yang kita peroleh. Lalu akhirnya kita sepakat untuk mengadakan khitbah dan lamaran, lalu menentukan tanggal di antara keluarga besar yang sudah berjumpa. Gimana kalau tiba-tiba itu ada? Pertama, pastikan bisa jadi itu adalah Qarin. Sadar itu penting. Kadang banyak orang yang masih begitu membela pikiran itu dan mengatakan, ini kata hati saya. Enggak, sudahlah kita paham pertama bahwasanya Qarin itu bisa menghalangi kita menuju kepada sebuah syariat yang agung, yaitu yang bernama pernikahan. Sudahlah, jujur aja itu dulu. Ketika kita sadar bahwasanya ada kemungkinan keraguan yang timbul pada hati kita setelah proses khitbah kita lakukan ketika sudah berjumpa di antara keluarga, ketika kita memahami ada kemungkinan Qarin yang bermain-main pada hati kita, yang kedua setelah itu apa? Maka yang kedua adalah mendekat kepada Allah untuk menundukkan pengaruh Qarin pada hati kita. Ingat gak perkataan Imam Ibnu Qayyim? Kalau kamu ketemu anjing galak, jangan mencoba melawan anjing galak itu karena kamu akan terluka atau tergigit. Bisa kena rabiesnya. Tapi kalau kamu mendapati anjing sedang menghalangi kamu dari perjalanan di satu jalan, maka mintalah pemilik anjing itu untuk mengambil anjingnya dan memasukkan ke rumah pekarangan dan tidak mengganggu kamu ketika berjalan di depan rumah. Itu lebih simpel, tentunya lebih menyelamatkan. Yang kedua, setelah kita paham, kalau dalam proses khitbah ternyata ada keraguan, maka yang kedua, ketika pertama kita ada yakin ada persentase kemungkinan Qarin yang datang untuk mengganggu kemantapan hati kita, yang kedua,
Yaitu adalah kita mendekat kepada Allah dan meminta semua keraguan itu. Apabila datang dari setan, Allah yang mengambilnya. Ya Allah, apabila keraguan yang timbul pada hatiku ini disebabkan karena korin, yang aku tidak ketahui dan tidak bisa aku lihat dengan kasat mata, tolong ya Allah ambil korin ini dan hempaskan korin ini supaya tidak menggagalkan perjalananku untuk menikah. Itu yang kedua. Yang ketiga, caranya adalah berhusnudon, yakin kepada Allah. Karena pengaruh setan itu akan selalu datang kepada mereka yang hatinya itu masih galau untuk berprasangka yang baik sama setiap keputusan yang baik yang telah dia pilih. Lalu menimbulkan rasa was-was sampai membuat kita prasangka buruk. She is the one, misalkan. She is the one. Oh, he is the one. Kadang-kadang begitu. Jadi ketika kita ingin memastikan she is the one, apakah dia yang kita pilih itu, maka akhirnya terkadang setan akan mengatakan dia bukan yang kamu pilih, dia bukan orang yang terbaik. Makanya akhirnya yang kita lakukan adalah setelah kita memahami itu ada kemungkinan korin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki prasangka kita. Kita betul-betul memperbaiki prasangka kita kepada Allah supaya betul-betul prasangka dan husnudzon kita kepada Allah itu menjadi perisai dan proteksi dari serangan-serangan korin yang ingin membatalkan pernikahan-pernikahan yang kita selenggarakan. Banyak sekali orang yang ketika mau nikah membatalkan lalu seiring waktu dia menyesal sekali. Dia menyesal sekali. Bahkan maaf ya, tidak sedikit yang kita jumpai, ada orang ketika menikah lalu merasa menyesal. Dan ternyata dia memiliki jejak rekam kemaksiatan, dia pernah pacaran. Dia kembali ke mantannya. Tapi ternyata mantannya itu jauh lebih buruk daripada orang yang sudah siap menikahinya dan bertanggung jawab memberikan penghargaan untuk dirinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Maka yang ketiga berprasangka yang baik kepada Allah. Bahwasanya hal yang telah kita pilih apabila orang tua sudah setuju, istikharah sudah kita selenggarakan, dan ternyata tiba-tiba muncul prasangka, perbaikilah prasangka kita. Setiap prasangka yang baik, maka Allah memberikan takdir yang sesuai dengan prasangka kita. Dan itu yang akan menenangkan hati kita. Jadi itulah yang harusnya kita paham. Itulah yang harusnya kita mengerti dalam proses di dalam pernikahan kita. Jadi akhirnya kita disitulah paham sekali bahwasanya pernikahan kita itu betul-betul menjadi sebuah pernikahan yang kita tahu bagaimana manajemen trouble atau manajemen masalah yang timbul. Kalau ada di antara kalian menikah, sudah berikhtiar, sudah mendapatkan sesuai dengan ilmu, istikharah sudah dikerjakan, restu orang tua sudah didapatkan, lalu tanggal sudah ditetapkan, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang membuat bimbang. Satu, bisa jadi itu korin dan kemungkinan itu besar. Dua, yang kita lakukan adalah bagaimana ketika itu terjadi, maka kita berdoa semoga korin itu dihilangkan dari diri kita. Yang ketiga, berprasangka yang baik sama Allah. Karena prasangka yang baik itu menjadi proteksi dari berbagai macam kebimbangan yang ditimbulkan korin kepada kita sebelum mengayunkan langkah kaki kita. Inilah perjalanan kita hari ini. Perjalanan kita hari ini lengkap ya. Kita belajar bagaimana konsekuensi kalau kita menikah semata-mata karena Allah. Menikah mengukur akurasi. Bahwasanya menikah itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Jangan hanya menikah karena urusan keinginan rasa yang kita ingin luapkan bertemu dan berjumpa dengan orang yang kita inginkan. Tapi kita harus mengukur akurasinya. Kita juga mendapati bahwasanya di dalam pernikahan ini maka kita harus betul-betul bersihkan syahwat supaya syahwat itu tidak menjadi pilihan ketika kita menjatuhkan keinginan menikah dan menjalin hidup rumah tangga dengan seseorang. Pernikahan itu juga sudah kita pelajari. Bahwasanya pernikahan itu ketika kita sedang meraba, gimana sih jawaban sholat istikharah? Maka ada 3 kondisi yang tadi kita kaji. Dan yang terakhir, kalau sholat istikharah sudah dilakukan, ikhtiar sudah dikerjakan, layar sudah terkembang, ketika khitbah sudah diberikan, orang tua sudah saling cocok, tinggal menunggu hari H. Hari H-nya misalkan H-30, H-25, H-20, H-15.
lalu kita malamnya tidak bisa tidur, lalu kita merasa salah pilihannya, lalu kita ragu, she is the one, apakah dialah yang memang cocok untukku dan menemani sisa hidupku, perasaan itu berkecamuk terus, itu berarti satu bisa jadi dari Qarin. Berdoalah kepada Allah, dihempaskan Qarin itu, berhusnudonlah kepada Allah. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kebimbangan itu hilang seketika. Ketika kita sudah menikah dan mengucapkan ijab qabul, langsung Qarinnya hilang. Dan Qarin sudah tidak lagi berkutik ketika menghadapi orang, sudah melangsungkan akad ijab qabul. Selesai.